mu'tal. Apa fi'il mu'tal? Kata dasar yang diantara huruf pokoknya terdapat huruf illat. Ada berapa bina di buku ini? 5 ya, ada 5 bangunan fi'il yang tergolong fi'il mu'tal. Yang pertama fi'il bina misal, ya fi'il mu'tal bina misal. Kemudian fi'il mu'tal bina ajwab. Yang ketiga fi'il mu'tal bina nakis. Yang keempat fi'il mu'tal bina multawi, lapib. Kemudian nah, berikutnya adalah fi'il mu'tal bina multawi. Ya, sekarang kita akan mulai mentasrif fi'il sulasi mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Kata dasar yang hurufnya 3 saja. Oke, kata dasar yang hurufnya 3 saja. Ya. Untuk fi'il madinya ada berapa wazn? 3. 1. Fa'ala. 2. Fa'ila. 3. Fa'ula. Fa'ula. Untuk fi'il mudhari'nya ada berapa wazn? 3 juga ada. Yaf'ulu, yaf'ilu, atau yaf'ilu, yaf'alu. Bebas lah ya. Nah itu. Kemudian kalau dirinci, ya perubahan dari bentuk madi, dari format madi, dari sigot madi ke sigot mudhari'nya, maka ada berapa pintu? Ada 6 pintu. Ada pintu fa'ala yaf'ilu. Kemudian ada pintu fa'ala yaf'ulu. Ada pintu fa'ala yaf'alu. Ada pintu fa'ila yaf'alu. Kemudian pintu kelima fa'ila yaf'ilu. Pintu keenam fa'ula yaf'ulu. Ya, tetapi kalau diringkas tadi ya, fi'il madinya ada 3 wazan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian fi'il mudhari'nya juga ada 3 wazan, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Oke? Nah, itu ringkasannya. Nah, sekarang kita akan mulai mentasrif fi'il bina misal. Ya, fi'il sulasi mujarrad bina misal. Ya, tasrif fi'il sulasi mujarrad bina misal. Coba gimana? Apa istilah itu? Arti tersebut. Tasrif artinya mentasrif. Fi'il sulasi mujarrad, kata dasar yang huruf pokoknya 3 saja. Bina misal, yang huruf pokok pertamanya berupa huruf ilat. Nah, jadi istilah seperti itu harus kalian kuasai. Nah, coba Andra, apa itu tasrif fi'il sulasi mujarrad bina misal? Mentasrif kata dasar yang hurufnya 3 saja, dan huruf pokoknya per keberapa? Pokok ke satunya berupa huruf ilah. Gitu ya. Nah, ini istilah ini harus dikuasai. Oke? Nah, untuk fi'il sulasi mujarrad bina misal, maka di sana ada 4 wazn ya, ada 4 wazn. Jadi perhatikan ada 4 wazn. Ya, 4 wazn, 3 wazn. Ya. Nah, itu diberikan contoh di situ ya. Ada wa'adha ya'idu, wadha'a yadha'u, wajila yau jalu, kemudian yasaro yai saru. Itu ada 4 macam contoh ya yang diberikan. Nah, ini wa'adha ya'idu, kalau menurut kalian kira-kira ini masuk wazan mana? Fa'ala yaf'ilu. Kalau wadha'a yadha'u, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Berarti nggak ada fa'ala yaf'ulu pada mujarrad bina misal. Ulangi ya. Atau lebih jelasnya, ada yang bawa buku itu amsilah tasrifiyah? Ada yang bawa nggak tasrif amsilah tasrifiyah, buku amsilah tasrif? Udah ada yang punya? Belum? Oke, nanti dibelikan ya. Nanti dibelikan buku amsilah tasrifiyah. Nanti di sana itu akan ketahuan ya,
apakah pada tasrifan fi'il sulasi mujarrad bina misal itu semua bab ada gitu kan, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Apakah 6 ke 6 bab itu ada mauzunnya, ada contohnya apa enggak gitu ya. Nah, di buku yang Ustadz susun ini, Ustadz berikan berapa contoh? 2, 4 ya. Ada wa'adha ya'idu, fa'ala yaf'ilu, wado'a yado'u, fa'ala yaf'alu, kemudian wajila yau jalu berarti fa'ila yaf'alu, yasaro yaisaru, fa'ala yaf'alu. Ya. Nah, oke. Kita mulai dengan yang wa'adha ya'idu. Itu ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Wazannya dulu kita tasrif. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'alun if'alun. Oke. Nah, sekarang mauzunnya silahkan. Wa'adha Oke, kita bagaimana cara memahaminya ya. Sekali lagi, setiap mauzun pasti ikut wazan. Setiap mauzun pasti ikut wazan. Kalau misalkan ternyata kita mendapati ada mauzun yang tidak ikut wazannya, nah berarti di situ ada berlaku kaidah i'lal. Ya, ada berlaku kaidah i'lal. Kita tulis dulu wazannya, timbangannya. Fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Masdarnya kita pakai fa'lan. Sim fa'ilnya fa'ilun, maf'ulun, if'il. Ya, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun 2 kali ini ya. Mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun. Nah, kemudian masuk ke dalam wazan ini contoh kata wa'adha. Apa artinya wa'adha? Menasehati. Ya, wa'adha artinya menasehati. Nah, sekarang kita ikutkan dengan wazannya persis. Jangan diberlakukan i'lal dulu, ya. Jangan berlakukan i'lal. Wa'adha fa'ala berarti yaf'ilu yau'idu. Nah, ini aslinya nih. Yau'idu fa'lan wa'adhan. Fa'ilun wa'idun. Maf'ulun mau'udun. If'il la taf'il la tau'il. Maf'ilun mau'idun. 2 kali mau'idun, mi'adun. Nah, ini yang sesuai kiasnya. Ya, yang sesuai kiasnya. Nah, lalu untuk memudahkan, di dalam rangka memudahkan melafalkan kata ini tasrifannya, maka diberlakukanlah kaidah apa? I'lal. Wa'adha yang itu jadi apa? Yang itu. Di sini berlaku kaidah apa? Berlaku kaidah hadaf, membuang huruf wawu, ya. Membuang huruf wawu pada fi'il mudhari bina misal yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu.
Itu nanti dibaca lagi yang kemarin kaidahnya. Ya. Apa kaidah apa berlaku ini? Hadap. Ya, berlaku kaidah hadap. Jadi nanti nasrif ke sini wa'adha yaidu. Nah, di sini tidak berlaku i'lal. Di sini berlaku i'lal enggak? Enggak. Di sini enggak. Iu'id. Nah, di sini berlaku i'lal. Apa i'lalnya? Hadzaf juga. Ya, jadi nanti berlaku di sini kaidah i'lal hadzaf. Berlaku kaidah i'lal hadzaf. Hadzaf itu membuang. Membuang apa? Membuang huruf waw. Nah, sama di sini, ya. Di sini juga berlaku membuang huruf waw. Menjadi apa? Il. Ya, menjadi il. Id, nasihatilah. La tauhid. Di sini berlaku ilal enggak? Hah? Apa ilalnya? La ta'il. Ya, ini juga sama hadzaf juga. Jadi apa? La ta'il. La tauhid jadi la ta'il. Ini sama di sini hadzaf semua. Mau idun ada nggak? Nggak ada ilal. Di sini juga ada ilal nggak? Jadi apa? Apa ilalnya? Apa ilalnya? Ya, ilalnya apa namanya? Kaidah ilalnya? Askin. Kolab. Berubah. Wau jadi iya, ya, merubah wau jadi iya. Kenapa? Kenapa harus dirubah jadi iya? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Jadi apa? Mi'adun. Mi'adun. Ya. Boleh ini kolab ya, tukar ya jadi tukar waw jadi ya. Ya, walaupun sudah ada di buku kalian, tulis lagi ini, dicatat di buku tulis. Sama seperti ini prosesnya, ya. Kamu namain supaya kamu ngerti. Jadi nanti nasrifnya dari sini turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah, bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah. Tulis cepat. Ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk memahami nanti di buku Amsilah Tasrifiyah, di kitab Amsilah Tasrifiyah itu nggak ada proses seperti ini. Jadi langsung aja kalian dicekokin ya, untuk ngapalin langsung aja ke sini. Wa'adha ya'idu wa'adhan. Nah, kalian nggak ngerti kalau ya'idu itu asalnya yau'idu. Nah, nanti kita buatkan ini skemanya. Ya. Jadi asal usulnya bahwa setiap kata itu ya setiap mauzun mengikuti wazan. Wazannya. Ini pastikan ini, ya. Ini teorinya. Sudah? Oke, perhatikan ya di sini di kitab Al-I'lal ini ada penjelasan. Ada penjelasan kenapa wawunya ini harus dibuang. Gitu kan? Kalau di buku At-Taisir itu dijelaskan kaidahnya aja ya, alasannya tidak disebutkan. Nah, alasan wawu di sini dibuang. Ya, wawu ini dibuang alasannya itu ya, kita simpan ke atas ini alasannya ya. Alasan huruf wawu pada kata ya'idu dibuang karena dia berada di antara dua musuhnya. Berada di antara dua musuhnya. Ya. Wah, nih wawu ini punya musuh. Ya. Apa musuhnya? Musuhnya itu dua ini. Ya, ini musuhnya nih. Fathah, harokat fathah dan kasroh. Dua musuhnya yaitu harokat apa? Harokat fathah dan kasroh.
Fathah dan ditulis ya. Fathah dan kasroh. Kemudian sebelumnya terdapat huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu huruf pada fi'il huruf pada fi'il mudhari', ya. Huruf mudhari'ah itu huruf pada fi'il mudhari'. Huruf pada fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Menunjukkan domir pelaku, ya. Menunjukkan domir pelakunya. Selain sebagai penanda bahwasanya dia adalah fi'il mudhari' yang pekerjaannya atau perbuatannya berlaku pada masa kini dan masa berikutnya, masa yang akan datang, dia pun menunjukkan gender dari pelakunya, ya, gender dari fa'ilnya, ya. Jadi alasan kenapa wawunya dibuang pada lafadz ya'izu, ya, pada lafadz ya'izu yang asalnya apa? Yau'izu. Kenapa? Karena dia berada di antara dua musuhnya, yaitu harokat fathah dan kasroh. Sebelumnya terdapat huruf mudhari'ah. Itu alasannya. Ya, itu alasannya, Sam. Nah, sedangkan di sini, ya, kalau di sini kenapa wawunya dibuang? Ya, kalau di sini kenapa wawunya dibuang? Di fi'il amrnya, ya. Di sigot fi'il amrnya kenapa wawunya dibuang? Karena mengikuti sigot fi'il mudhari', ya. Jadi ini di sini karena mengikuti sigot fi'il mudhari'nya ini kan mengikuti sigot fi'il mudhari'nya. Yang mudhari'nya yang itu berarti begini aslinya, ya. Nah, jadi begini. Ini alif wasal, ya, alif wasal, kemudian id. Nah, kemudian karena setelah alif wasal ini hurufnya huruf hidup, berarti nggak perlu lagi kepada adanya huruf wasal, ya. Jadi huruf wasalnya nggak diperlukan lagi, maka jadinya begini, id. Ya, tambahin, ya, tambahin keterangan. Nah, sama ini juga mengikuti apa? Mengikuti fi'il mudhari'nya, mengikuti sigot fi'il mudhari'nya untuk fi'il nahinya, untuk sigot fi'il nahinya. Sama mengikuti karena mengikuti sigot fi'il mudhari'. Ya. Kenapa Azhar kamu diam aja? Nah, setelah ini kalian latihan dulu, ya, latihan mengikuti ini, ya, mengikuti wa'adha itu kata wajaba dan kata wa'ada. Wajaba artinya wajib, ya, wajaba artinya apa? Wajib. Wa'ada artinya berjanji, ya. Wa'adha tadi apa? Menasehati. Nah, nanti ini sama, ikut wazan fa'ala yaqilu. Kalian tasrif di buku tulis, tasrifnya